Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada satu buah smartphone, ya bisa dibilang smartphone gaming lah ya, tapi punya tampilan yang menurut saya rada umum gitu, jadi nggak kelihatan gaming banget. Dan tentunya ini tuh punya spesifikasi gahar yang bisa dibilang cukup terjangkau buat harganya. Ayo tebak apa? Ya harusnya kalian udah tahu ya lewat judul dan juga thumbnail video kita kali ini. Jadi ini adalah smartphone iQOO Z7 nih guys. Nah, buat kalian yang mungkin belum terlalu familiar sama brand iQOO itu sendiri, jadi iQOO ini adalah sub brand ya dari brand Vivo guys. Karena ya kalau misalnya kita lihat dari tampilan UI-nya juga, ini tuh sama-sama masih menggunakan Fantouch OS guys. Jadi ya sistem operasi yang digunakan oleh Vivo itu sendiri. Tuh kalian bisa lihat ya, Fantouch OS 13 dengan basis Android 13 juga. Nah, 2 minggu yang lalu guys, saya tuh udah buatin video unboxing soal HP ini. Tadinya saya mau coba buat bikinin video reviewnya, tapi kelihatannya itu udah banyak banget teman-teman reviewer yang udah bikin video reviewnya. Jadi takutnya kalian bosan gitu ya. Jadi di sini saya niatin untuk bantu kalian. Barangkali beberapa di antara kalian ada yang baru aja bermigrasi gitu ya dari brand lain ke brand iQOO ini sendiri, dan agak kesulitan gitu ya buat ngeliat apa aja pengaturan atau bisa dibilang fitur-fitur apa aja atau gimana cara settingnya supaya penggunaannya lebih optimal dan lebih nyaman lagi buat kalian pakai. Jadi di sini saya udah siapin sedikitnya ada 14 settingan ya guys, yang mungkin nantinya akan bermanfaat buat kalian. Jadi pastiin kalian kalau misalkan kalian mau beli atau udah pegang smartphone-nya ya, kalian jangan skip video ini karena ya lagi-lagi siapa tahu aja ada hal yang belum kalian tahu sebelumnya. Oke, kalau gitu seperti biasa guys, kita langsung aja ya masuk ke settingan yang pertama. Kita bakal coba bantu buat setting tampilan virtual keyboardnya terlebih dahulu. Untuk tampilan virtual keyboard secara defaultnya sebetulnya seperti ini guys. Nah ya, seperti biasa ini kalau nggak salah masih menggunakan Google Keyboard, dan kalau kita geser-geser kayak gini, dia itu masih mengaktifkan fitur yang menurut saya cukup mengganggu, yaitu input gesture guys. Jadi kalau misalkan kalian membalas pesan dengan satu tangan seperti ini, nggak sengaja kegeser, dia itu akan otomatis terinput guys. Jadi kalau kalian nggak suka ya fitur ini kayak ngeganggu gitu, karena kalau salah kan kalian harus ngapus lagi gitu ya. Ini kalian bisa matikan, dan tentunya kalian bisa optimalisasi seperti yang kalian bisa lihat ya, di atasnya ini belum ada baris angkanya. Nah, buat kalian yang pengen benerin tampilan virtual keyboardnya, ikutin aja langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian lihat di bagian kiri ini ada logo kotak, kalian tap di bagian sini guys, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang bagian lainnya di pojok kanan bawah sini. Nah, kalian seperti ini guys. Setelah muncul menu seperti ini, kalian langsung masuk ke tampilan masukan di sini guys, dan kalian nyalakan aja ya untuk baris nomor. Kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian matiin terlebih dahulu untuk koreksi otomatisnya. Karena ini penting, kenapa? Karena kalau misalkan kalian biasa untuk membalas pesan-pesan secara dengan kalimat singkat, dia biasanya itu membenarkan dengan kalimat yang nggak biasa, nggak kita mau gitu guys. Jadi daripada kalian bolak-balik hapus terus ngetik lagi, ya lebih baik dimatiin aja guys untuk koreksi otomatisnya. Kemudian kalian scroll ke bagian bawah guys, dan kalian lihat di sini ada ketulis menu lanjutan, kalian tap, lalu kemudian kalian scroll sedikit lagi ke bawah dan kalian matikan ya untuk pengetikan isyarat di sini. Kalian matikan seperti ini. Nah, setelah kalian matikan seperti ini, kalian tinggal back ke menu yang sebelumnya, dan kalian sekarang bisa lihat untuk tampilan virtual keyboardnya menurut saya bakalan jadi jauh lebih nyaman digunain. Mau kalian pakai dengan satu tangan seperti ini, untuk fitur gesture inputnya udah nggak aktif guys, jadi aman, nggak bakalan typo ya harusnya. Dan kalau kalian mau balas pesan secara singkat, harusnya juga dia nggak akan mengkoreksi secara otomatis yang kadang hasilnya itu nggak sesuai dengan kalimat yang kalian mau. Jadi ini adalah cara bagaimana men-setting tampilan virtual keyboardnya guys. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah ya fungsi daripada scroll atau swipe dari layar home screen ya, terutama dari tengah ke bawah seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ya, secara default dia itu bakalan ngebuka menu pencarian global, yang menurut saya ini bakalan nggak terlalu berguna guys, karena menurut saya yang paling berguna adalah ketika kalian swipe dari tengah layarnya seperti ini ke bawah. Itu akan lebih berguna kalau kalian ganti untuk ngebuka laci notifikasi kayak gini guys. Nah,
ini bakalan lebih berguna guys. Karena kalau misalkan kalian lagi-lagi menggunakan dengan satu tangan, kalau kalian mau intip laci notifikasinya terutama ya, kalian akan effort seperti ini. Nah, susah kan? Daripada gitu ya, kalian nanti smartphone-nya jatuh gitu, jadi kalian ubah aja untuk fungsinya guys. Caranya ini gampang banget, kalian tinggal cubit aja layar home screen ya. Sorry, ada anak lagi teriak, semoga aja nggak ketangkep ya sama mic-nya. Nah, sekarang kalian tinggal tap di bagian pojok kanan bawah guys, di pengaturan seperti ini, dan kalian geser aja ke bawah. Nah, di sini ada ketulis bilah saran ya guys. Sorry, di atasnya ada gesek ke bawah di layar beranda. Maksudnya seperti itu, kalian tinggal tap dan kalian rubah buat pusat notifikasi. Nah, kalau udah kalian rubah, waktu kalian swipe dari layar home screen ya, di bagian tengah ke bawah kayak gini, dia bakal buka laci notifikasi atau pusat notifikasinya. Jadi nggak perlu lagi tuh kalau kalian lagi bawa motor atau kalian lagi menggunakan dengan satu tangan, kalian nggak perlu lagi sampai kayak gini ya guys, buat ngintip doang untuk notifikasi yang masuk. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk merubah fungsi daripada swipe dari tengah ke bawah untuk di iQOO Z7-nya. Ya, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ketiga nih guys. Sebuah settingan yang menurut saya juga nggak kalah pentingnya ya daripada yang sebelumnya tadi guys. Dimana kalau misalkan kalian mau kunci layarnya, ini harusnya kan secara default itu kalian pencet tombol power fisik yang ada di sini guys. Dan kalau kalian mau aktifasi lagi, kalian harus ya mungkin kalau udah daftarin fingerprint scanner, kalian tinggal tap seperti ini, dia bakalan nyala guys. Tapi kalau misalkan kalian mau ngunci lagi, kalian harus tekan ya guys di bagian tombol powernya ini. Nah, yang biasanya kadang tombol power itu nggak sengaja kerusak gitu ya guys, atau bisa dibilang ya karena keseringan dipakai gitu. Jadi kalau misalkan kalian agak aware ya, takut atau khawatir tombol trigger powernya itu rusak, kalian bisa manfaatin untuk fitur kuncinya ini guys. Caranya gampang banget, nanti misalkan kalian udah aktifin, jadi kalian tinggal tap 2 kali aja buat ngunci layarnya. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan seperti ini guys. Kemudian kalian cari menu yang tulisannya sorry, saya lupa. Nah, layar kunci dan wallpaper guys. Jadi kalian tap di bagian sini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, dan kalian lihat di bagian bawah sini ada ketulis menu hidupkan atau matikan layar pintar. Kalian tap di bagian sini, dan kalian nyalakan aja semuanya guys. Kalau misalkan kalian merasa ini penting ya. Buat saya yang paling penting itu ya ada di dua ini guys. Yang ketuk 2 kali untuk membangunkan, dan ketuk 2 kali untuk mematikan. Kalau ini tuh sebenarnya opsional aja, bisa kalian pakai atau enggak, karena misalkan kalian aktifkan, jadi kalau misalkan posisi smartphone kalian ada di bawah meja seperti ini, sorry di atas meja, jadi kalau kalian angkat sedikit, dia akan otomatis nyala layarnya. Ya, kalau misalkan kalian ngerasa lebih suka dengan fitur ini, kalian bisa nyalakan aja guys. Tapi kalau untuk ketuk 2 kalinya tadi, setelah kalian nyalain, kalian tinggal tap di bagian kosong ya, terutama di layar home screen. Buat kunci layarnya, kalian tinggal tap 2 kali di sini, dan buat ngebuka atau bisa dibilang mengaktifkan layarnya kembali, kalian tinggal tap 2 kali lagi di sini. Jadi ini adalah bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur tap 2 kali untuk membuka atau menutup layarnya di iQOO Z7 ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang keempat nih guys. Buat kalian yang mungkin nggak suka tampilan Google Discover ketika kalian swipe ke kanan layar home screen kalian seperti ini. Nah, ini namanya Google Discover ya guys. Ini bisa kalian matikan atau kalian hilangkan sekaligus guys. Caranya gimana? Ini gampang banget. Kalian tinggal cubit aja layar home screen seperti ini, kemudian kembali lagi ke menu pengaturan di pojok kanan bawah. Scroll sedikit ke bawah, dan kalian lihat di sini ada ketulis Google Discover. Kalian matikan aja seperti ini. Nah, setelah mati, lalu ketika kalian swipe lagi ke kanan, dia udah nggak ada guys. Tapi sayangnya di iQOO ini guys, kalau kita swipe ke kanan ya, kita udah nonaktifin Google Discover-nya, dia nggak langsung lompat ke tampilan layout yang terakhir kayak di brand-brand sebelah gitu guys. Ini semoga aja ke depan mendapatkan update software kayak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu swipe kayak gini berkali-kali buat langsung menuju di layout terakhirnya. Tapi ini adalah bagaimana caranya buat kalian yang gak suka tampilan Google Discover dan kalian mau nonaktifkan guys. Nah, untuk di settingan yang berikutnya nih guys, di nomor yang kelima, yaitu bagaimana caranya kita mematikan notifikasi yang masuk ya guys. Ya, terutama spam notifikasi atau notifikasi yang bisa dibilang cukup mengganggu dari aplikasi yang menurut saya juga nggak terlalu penting guys. Nah, aplikasinya itu apa? Kalian bisa lihat seperti ini. Ini namanya V-App Store guys. Jadi kalau kalian baru pertama kali nyalain smartphone ya, V-App Store ini cukup mengganggu ya, karena seringkali ngasih spam notifikasi yang menurut saya juga nggak terlalu penting, kayak update maupun merekomendasikan
merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang saya rasa belum tentu berguna buat kita. Nah, cara untuk nonaktifinya itu gimana ya guys? Ini gampang banget, kalian tinggal tap and hold aja di bagian sini, kemudian kalian pergi ke logo pengaturan ya di pojok kanan sini, dan kalian langsung pilih aja di bagian atas, kalian matikan seperti ini guys. Dan setelah kalian matikan, dijamin notifikasi dari aplikasi VApp Store ini nggak bakalan muncul lagi. Dan ini bisa kalian lakuin di semua aplikasi ya guys, yang menurut kalian itu ngasih notifikasi yang menurut kita tuh cukup mengganggu alias spam. Jadi adalah bagaimana caranya menonaktifkan notifikasi yang mengganggu dari iQOO Z7-nya. Ya, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur ketika lagi ada notifikasi yang masuk, layar HP kalian ini tuh terutama di iQOO Z7-nya ya, bakalan otomatis nyala sendiri. Nah, kalau di settingan yang keempat tadi tuh bagaimana caranya, kalau di settingan yang ketiga tadi tuh bagaimana caranya kita menonaktifkan layar dengan tap 2 kali seperti ini atau menyalakannya seperti ini. Ini sekarang ketika mendapatkan notifikasi yang masuk, layarnya ini bakal otomatis menyala kayak gini guys. Jadi kalau misalkan kalian lagi terlalu sibuk depan layar gitu ya, depan komputer, dan HP-nya itu ngegeletak di samping kalian jadi lebih cepet tahu gitu ya guys ya, bakalan ada notifikasi pesan yang masuk. Terutama buat kalian yang sering kali HP-nya di silent lah, seperti itu guys. Nah, caranya ini gimana? Ini gampang banget, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, atau bisa dibilang kalian juga bisa melakukannya dengan mencubit layar home screen seperti ini. Kemudian masuk ke menu pengaturan di bagian bawah sini, dan kalian masuk ke lambang icon di bagian bawah sini guys. Nah, di bagian bawah sini ada menu lambang icon, kalian tap, dan kemudian kalian scroll ke bagian bawah, dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis untuk aktifkan layar untuk notifikasi. Jadi ketika kalian hidupkan, waktu ada notifikasi pesan atau mungkin panggilan atau panggilan terjawab, itu bakalan ngasih tanda di bagian layarnya yang akan otomatis menyala guys. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk mengaktifkan fitur menyalakan otomatis layarnya ketika mendapatkan notifikasi yang masuk. Nah, kalau untuk di settingan yang ketujuh, ini adalah bagaimana caranya kita menampilkan persentase baterai dan jaringan yang ada di iQOO Z7-nya ini guys. Karena memang secara defaultnya kalian bisa lihat sendiri untuk logo atau simbol persentase baterai maupun jaringan ini tuh belum tersedia alias belum tampil ya guys. Dan cara menampilkannya ini tuh terbilang gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah ya. Ini masih tampilannya tadi. Nah, tampilan menu settingnya kayak gini, kalian tinggal scroll ke bagian bawah, dan kalian masuk ke tampilan dan kecerahan seperti ini, kemudian kalian cari yang namanya bilas status guys. Nah, di sini ada ketulis menu bilas status, kalian tap, dan kalian tinggal nyalain aja semua. Maka ketika kalian udah nyalain, ini akan otomatis muncul sendiri guys. Jadi ini adalah bagaimana caranya menampilkan persentase baterai dan juga jaringan internet ya di HP kalian di iQOO Z7 dengan cara yang sangat mudah lah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ke-8 nih guys, atau bisa dibilang sebuah fitur yang ada di iQOO Z7-nya, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur animasi efek dinamis di iQOO Z7 ini. Caranya ini gampang banget guys, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, maksudnya pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini ya. Kalau misalnya posisinya di atas, kalian tinggal scroll aja ke bawah, dan kalian lihat di sini ada ketulis efek dinamis. Nah, kalian tap aja menunya. Jadi di dalam sini tuh ada banyak banget efek dinamis yang bisa kalian manfaatkan guys. Mulai dari transisi layar beranda, animasi pengenalan wajah nih ya, kalau kita buka kayak gini tuh tampilannya, ini tinggal kalian terapkan aja. Kemudian ada juga animasi untuk masukin USB, jadi ketika kalian ngecas itu dia ada efek-efeknya seperti ini bisa kalian rubah-rubah ya animasinya. Kemudian ada juga yang namanya pengisian daya juga ada guys, seperti ini. Ini kalau misalkan kalian nggak suka sama yang defaultnya, kalian bisa ganti, dan ini ada 7 pilihan lagi guys. Nah, seperti itu, kalian tinggal tap terapkan aja. Kemudian ada juga untuk animasi menghidupkan atau mematikan layar. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau yang defaultnya dia itu belum ada atau belum aktif apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian kunci layarnya, kalau dilihat ini memang agak cepet ya guys, kalian bisa lihat. Nah, ini langsung gelap aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian aktifin ya yang tadi, kita coba pilih salah satu ya, seperti ini ya, yang sebelah kanan. Jadi ketika kalian terapkan, maka ketika kalian kunci, ini bakalan ada kayak animasinya gitu guys. Nah, luslep gitu ya, cepet ya. Jadi kalian bisa kasih efek kayak gini kalau kalian suka. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia kayak ada fade out dan fade in-nya begitu. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian memanfaatkan fitur efek animasi dinamis di iQOO Z7-nya.
Nah, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ke-9-nya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengatur keluaran suara dan juga getaran yang ada di iQOO Z7-nya ini. Terutama buat keluaran suara yang kayak gini ya guys. Jadi misalkan kalian tuh hobi meeting gitu ya, dan kalian pengen nge-save nomor atau pengen nelpon gitu tapi belum ada di kontak, kalian bakalan pencet dial up number-nya ini dan ini bakalan berbunyi seperti ini. Nah, kayak gitu guys. Dan biasanya ini tuh orang nggak suka ya, dan ini karena mengganggu juga nih. Jadi kalau misalkan kalian mematikan ini juga bisa. Dan juga buat kalian yang mungkin ngerasa geli sama vibration ini ya, apa getaran di layarnya ketika kalian touch atau kalian sentuh seperti ini juga bisa kalian matikan. Caranya gimana? Ini gampang banget guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, kemudian kalian tinggal scroll aja ke bagian bawah dan kalian pilih suara dan getaran, kemudian kalian geser ke bagian bawah dan kalian lihat di bagian sini ada beberapa suara dan getaran yang bisa kalian matikan. Sebagai contoh di sini ada nada tombol nomor, kalian matikan aja. Kemudian ada penguncian layar, kalau misalkan kalian nggak suka ada suaranya bisa kalian matikan juga. Kemudian ada getaran dan suara pengisian daya, jadi waktu kalian lagi ngecas gitu dia bakal nimbulin getaran dan suara. Kalau nggak suka bisa kalian matikan juga. Dan juga ada untuk nada penangkapan layar, jadi waktu screenshot biasanya itu ada nada cekrek gitu ya, ini bisa kalian matikan juga guys. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk mematikan nada-nada dan juga getaran yang ada di iQOO Z7-nya ini. Nah, kita coba tes ya. Ini udah kita matikan dan ya seperti ini, nggak ada suaranya lagi guys. Mantap. Ya, kita lanjut untuk di settingan yang ke-10 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanage fitur ekspansi RAM yang ada di iQOO Z7-nya ini. Karena kalau nggak salah secara default dia itu bakalan aktif dan akan memakan memori internal kalian sebanyak 8 GB langsung guys. Jadi memang nggak ada opsi yang 5 GB maupun 3 GB, jadi memang langsung ada di opsi 8 GB. Jadi kalau misalkan kalian mendesak ya memori internal kalian lagi kepenuhan, ini bisa kalian matiin aja. Caranya gimana? Ini gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi seperti ini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah. Sorry ya, tampilannya harusnya seperti ini. Ini nggak mau keluar ya. Jadi pengaturan tuh tampilannya kayak gini. Kalian scroll aja ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya RAM dan ruang penyimpanan. Nah, kalian tap menunya seperti ini dan kalian lihat di bagian atas dan kalian tap aja di bagian sini. Nah, kalian bisa lihat ya, start default ini RAM diperluasnya udah aktif dan ini memakan memori kalian sebanyak 8 GB. Kalian matiin aja kalau kalian ngerasa ini nggak penting karena bikin boros memori internal, dan kalian tinggal restart aja buat nonaktifinnya. Tuh, kalian tinggal tap aja di sini. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk memanage fitur ekspansi RAM virtual yang ada di iQOO Z7-nya. Ya, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ke-11-nya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengoptimalisasi kembali untuk pengisian daya yang ada di iQOO Z7-nya ini. Karena memang secara default dia ini tuh udah punya fitur power delivery atau flash charge sampai 120 watt, yang kalau misalkan kalian aktifkan fitur ini atau settingan ini, itu bakalan kerasa lebih kenceng lagi. Nah, caranya itu gimana? Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, kemudian kalian scroll ke bawah ya, terutama ya kayak gini. Kemudian kalian masuk ke menu baterai guys, yang tadi kita temuin. Nah, seperti ini, kalian tap aja di sini dan kalian scroll lagi ke bawah dan kalian lihat di sini untuk pengisian daya cepatnya masih belum aktif. Kalian tinggal aktifkan di sini guys. Jadi ketika kalian udah aktifin ini, otomatis untuk mengisi daya baterai iQOO Z7 kalian bakalan lebih cepat daripada biasanya, karena ini akan membuat atau bisa dibilang mengunlock untuk fitur power delivery hingga 120 wattnya. Jadi inilah bagaimana caranya untuk membuat atau mengoptimalisasi kembali untuk pengisian daya cepat yang ada di iQOO Z7-nya guys. Nah, lalu untuk di settingan yang ke-12-nya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah atau mengatur kembali untuk fungsi tombol power ketika lagi kita tekan ya tap and hold seperti ini, itu menjadi tampilan menu untuk mematikan atau merestart smartphone ya. Karena secara default semua itu sekarang di Android 12 ya, mulai itu dia bakalan ngebuka fitur Google Assistant seperti ini. Nah, buat kalian yang terbiasa ketika kalian ingin mematikan smartphone kalian tap and hold di bagian tombol powernya kayak gini, ini tuh bakalan ngeganggu banget guys. Jadi ya kalian bisa rubah aja dengan cara berikut ini. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi seperti ini guys, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan cari yang namanya menu pintasan dan aksesibilitas di sini. Kemudian kalian cari yang tekan dan tahan tombol daya ya. Nah, kayak gini kalian tap dan kalian rubah aja fungsinya menjadi aktifan menu daya dan darurat kayak gini guys. Jadi ketika kalian tap and hold di bagian tombol powernya kayak gini,
dia bakalan munculin tampilan yang untuk matiin maupun merestart daya smartphone-nya, bukan yang Google Assistant tadi. Jadi ini adalah bagaimana caranya mengembalikan fungsi tombol power yang seperti sedia kalanya guys. Ya, sekarang kita lanjut lagi nih guys ke settingan yang ke-13-nya nih, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur percantik video panggilan di iQOO Z7-nya. Jadi buat kalian yang mungkin ngeluhin ya panggilan WhatsApp-nya jadi kelihatan burik kayak gitu, kalian coba aja buat aktifin fitur ini, barangkali tampilannya bakalan jadi lebih baik lagi guys. Caranya gimana? Ini gampang banget, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi dan kalian kembali ya pastinya ke pintasan dan aksesibilitas kayak yang sebelumnya, kalian tap dan kalian scroll aja ke bawah, cari yang namanya sebentar saya agak lupa. Nah, panggilan video cantik guys, di sini ada. Nah, kalian pencet aja menu panggilan video wajah cantiknya di sini dan kalian tinggal nyalakan aja baik di WhatsApp maupun di aplikasi yang memang bisa support untuk panggilan video. Jadi adalah bagaimana caranya mengaktifkan fitur percantik video panggilan di iQOO Z7-nya. Dan akhirnya kita masuk ke settingan yang terakhir nih guys, atau bisa dibilang yang ke-14, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan navigasi tombol virtual yang ada di iQOO Z7-nya. Karena secara default dia itu kayak gini guys ya. Kalian bisa lihat buat back kayak gini, buat lihat recent apps-nya seperti ini. Jadi kalau kalian nggak suka, kalian pengen pakai navigasi gestur, ini tuh gampang banget buat ngerubahnya. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting kayak gini guys, kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian masuk ke menu sistem, lalu kalian masuk ke navigasi sistem yang paling atas seperti ini dan kalian tinggal ubah ke navigasi gestur di sini guys. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk merubah tampilan navigasi sistem yang ada di iQOO Z7-nya. Jadi buat kalian yang pengen kembali ke menu yang sebelumnya, kalian tinggal swipe aja dari kanan ke kiri kayak gini, atau dari kiri kiri ke kanan seperti ini. Atau buat kalian yang pengen lompat ya guys dari tampilan menu seperti ini langsung ke layar home screen, tinggal swipe aja seperti ini. Atau buat kalian yang pengen lihat beberapa aplikasi yang udah kalian buka sebelumnya, kalian tinggal swipe and hold kayak gini. Dan ini adalah caranya untuk menggunakan tampilan gestur di iQOO Z7-nya. Oke, jadi itulah tadi ya guys, sedikitnya 14 setting yang bisa saya share ke kalian dari smartphone iQOO Z7-nya ini. Ya, bisa dibilang ya guys, ini karena saya belum tentu bikin video reviewnya. Bisa saya simpulkan memang smartphone iQOO Z7 ini adalah smartphone dengan range harga 4 jutaan paling layak buat kalian beli saat ini guys. Karena di range harga segini belum ada saingannya ya. Chipset yang dipakai juga bisa dibilang ini terbaru karena udah pakai 782G 5G dan belum ada lawannya. Karena untuk yang 7 Plus Gen 2 itu belum ada yang keluar di Indonesia dan saya rasa memang ini secara performa udah enak banget buat dipakai ngapa-ngapain guys. Tapi balik lagi, kalau sebuah smartphone itu nggak cuma spek dan juga performa ya guys, tentu ada beberapa hal lain yang perlu kalian perhatikan, kayak bagaimana cara mengoptimalisasi tampilan UI yang ada di smartphone yang kalian beli, terutama di iQOO Z7-nya ini. Dan semoga aja lewat 14 setting di video kali ini tuh bakal ngebantu kalian buat lebih mempermudah dan lebih membuat nyaman penggunaan kalian sehari-hari ya. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya, kalau kalian suka sama video ini guys, jangan lupa diklik ya tombol like-nya dan di-share tentunya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini juga bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video tips dan trik yang berikutnya.